Upacara peringatan Hari Pahlawan Senin 16 November 2020 siap dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, hormat! Gerak! Pimpinan ngambil alih, seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pimpinan upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November, Senin 16 November 2020. Siap! Siap, kan? Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap! Gerak! Langkah tegap, maju! Jalan!
Maju! Jalan! Belok! Kiri! Jalan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan pesan-pesan pahlawan nasional Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau dimakamkan di Blitar. Ia adalah putra dari Raden Sukemi Sosrogiarto dan Ida Ayu Nyoman. Ia adalah presiden pertama yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Beliau berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan, tanggal 10 November 1961. Cutnya Mutia. Cutnya Mutia lahir di Keretu, Pira, Aceh Utara 1870. Beliau wafat 24 Oktober 1910. Ia adalah putri dari Teku Bendel, Pira, dan Jogja. Ia mulai melawan Belanda pada saat menjadi istri dari Teku Cik Muhammad, atau yang lebih dikenal dengan nama Teku Cik Dituno. Cutnya Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari daerah Aceh. Cutnya Mutia menjadi pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107 tahun 1964. Beliau berpesan, penyerahan pimpinan itu akan aku terima dengan penuh tanggung jawab pada agama dan negeri kita. Tetapi bila pimpinanku kurang sempurna, cepatlah ditegur, sehingga segala urusan dapat berjalan lancar. Agar kita semua seia sekata, bersatu hati, dan tidak terpecah belah. Jenderal Sudirman.
Jenderal Besar TNI Anumeta Sudirman lahir di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Meninggal di Magelang, Jawa Tengah, 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia dicatat sebagai Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Saat usia Sudirman 31 tahun, ia telah menjadi seorang jenderal. Meski menderita sakit tuberkulosis paru-paru yang sangat parah, ia tetap bergerilya dalam perang pembelaan kemerdekaan RI. Beliau berpesan, "Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Zonder, pemerintah akan berjuang terus." Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Gustiah Wulandari Retno Edi. Lahir di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah, 1752. Beliau wafat di Yogyakarta 1828. Ia merupakan putri dari Pangeran Natapraja, seorang penguasa daerah Serang, Jawa Tengah, yang juga merupakan panglima perang Sultan Hamengkubuwono I. Ia juga merupakan salah satu keturunan dari Sunan Kalijogo. Nyi Ageng Serang adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau berpesan, untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Semanita, yang saya banggakan peserta upacara siswa Semanita. Pada kesempatan ini kita harus tetap mencurahkan pikiran hati kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa menjalankan upacara walaupun di masa pandemi. Kita tetap ingin menghargai jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita. Saya pikir pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan bangsa Indonesia, yang mulai Soekarno, Cut Mutia, Sudirman, dan pahlawan-pahlawan jauh sebelum itu sangat berjasa sehingga kita bisa berada di sini bersekolah dengan damai. Saya dalam pembinaan ini tidak ingin menyampaikan panjang lebar, tetapi saya akan membacakan pesan-pesan para pahlawan yang telah meninggal dunia. Insya Allah dalam waktu beberapa menit, 2 menit atau 3 menit, yang ditulis oleh seorang sastrawan. Tapi karena membaca ini saya cari dulu.
Ini merupakan pesan para pahlawan kita yang diwakili atau ditulis oleh listrik mati ya. Pemadaman lampu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin pesannya tidak jadi saya bacakan, nanti lain waktu. Intinya di tulisan itu agar kita menghargai para pahlawan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat.
Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para peserta yang saya banggakan, siswa-siswi Semanita, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kesempatan ini mari kita selalu melimpahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Mudah-mudahan Semanita ketularan jadi pahlawan. Terima kasih. Dan hal-hal spesifik yang ingin saya sampaikan terkait dengan Hari Pahlawan ini, saya hanya akan menyambung lidah dari seorang sastrawan yang memberi pesan kepada kita semua. Sebagaimana tadi sudah disebut, ada Bung Karno, ada Cut Nyak Mutia, ada Sudirman dan lain sebagainya, agar menghargai para pahlawan yang telah gugur, yang telah melimpahkan jiwa raganya, darahnya, dagingnya untuk bangsa kita ini. Ini saya hanya membaca satu pesan untuk kita semua dari seorang sastrawan yang bernama Khairil Anwar, yang ditulis dalam bentuk puisi. Coba, ini puisinya akan saya baca. Judulnya adalah Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskanlah jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Saklir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Demikian pesan yang disampaikan oleh sastrawan yang bernama Khairil, agar kita semua menghargai para pahlawan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan pendahulunya. Terima kasih. Bila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para peserta yang saya banggakan, siswa-siswi Semaneta, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kesempatan ini mari kita selalu melimpahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Mudah-mudahan Semaneta ketularan jadi pahlawan. Terima kasih. Dan hal-hal spesifik yang ingin saya sampaikan terkait dengan Hari Pahlawan ini, saya hanya akan menyambung lidah dari seorang sastrawan yang memberi pesan kepada kita semua. Sebagaimana tadi sudah disebut, ada Bung Karno, ada Cut Nyak Mutia, ada Sudirman dan lain sebagainya, agar menghargai para pahlawan yang telah gugur, yang telah melimpahkan jiwa raganya, darahnya, dagingnya untuk bangsa kita ini. Ini saya hanya membaca satu pesan untuk kita semua dari seorang sastrawan yang bernama Khairil Anwar, yang ditulis dalam bentuk puisi. Coba, ini puisinya akan saya baca. Judulnya adalah Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenang, kenanglah kami. Teruskanlah jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sakrir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Demikian pesan yang disampaikan oleh sastrawan yang bernama Khairil, agar kita semua menghargai para pahlawan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan pendahulunya. Terima kasih. Bila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semangat.